organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi. Nah, Indonesia mau masuk ke OECD ini, yang salah satu syaratnya adalah berhubungan dengan semua negara anggota. Dan salah satu negara anggota adalah Israel. Nah, Indonesia menargetkan keanggotaan penuh OECD ini dalam waktu 3 tahun per 2024. Jadi artinya tambah 3, 2027 sudah masuk. Gitu ya, Ibu. Nah, dalam waktu 3 tahun, harusnya Israel sama Indonesia sudah berhubungan dengan Israel. Kita hari ini kita nggak bicara langsung ini ya, ini biar Ibu Monik aja teruskan. Terima kasih Pak Yusuf buat pokoknya salam buat keluarga Pak Yusuf, lama nggak ketemu kita. Langsung nih Abu Otman, ini hati-hati nih orang satu ini wanted ini ya. Abu Otman ini. Erev Tov Khaverin, selamat malam teman-teman. Thank you Pak Terzan. Halo Kamonik Rakers, terakhir ke di ini 2017 bendera, ya. Iya, bendera apa nih? Bendera negara mana tuh? Star of David ya. Apa kabar Kamonik Rakers? Sehat? Baik, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik puji ya. Ya. Terima kasih kesempatannya Dr. Yosef Pauzang. Nah, saya senang nih kita ada suatu tempat untuk collab rekan-rekan yang pro Christian Zionis di Indonesia, dan saya pujikan Kak Monik ya. Terakhir tuh ada video di YouTube, kalau nggak salah tuh dia orang Negro ya, yang The Woman Who Defend Israel. Oh iya, aduh itu. Dia salah nyebut saya, dia pikir saya Islam loh. Itu salah gitu. Loh. Dia pikir saya ya, Islam. Itu salah banget. Iya. Itu saya pujikan sekali karena mungkin saya nggak kenal lebih dalam Kak Monik, tapi dia tetap konsen dari dulu. Dia benar-benar dia gitu. Adalah the lion of Judah ya. Kalau di Israel, di tepi barat, di Iran, di Lebanon ada IDF. Kalau di kita di Asia, Israel juga Hagios dengan Pak Dr. Yosef Pauzang. Nih kayaknya nih Avengers nih. Kumpul semua nih. Satu lagi nanti nunggu Koni Rahakundini nanti sama. Oh siap. Ya. Nanti kapan-kapan kita mudah-mudahan bisa contoh Kamonik sama bikin gebrakan lagi. Tapi ini suasananya lagi belum kondusif soalnya. Oke, lanjut Abu Otman. Ya, Kamonik ini aku ada dua pertanyaan yang nggak terlalu berat ya, karena yang tadi tuh berat-berat, jadi saya yang ringan-ringan aja lah, karena ada dua pertanyaan dan satu pernyataan. Nah, yang pertama nih Kamonik, kalau kita lihat kan di dalam negeri Israel sendiri kan, kalau nggak salah bulan ini ya Bibi Netanyahu masuk persidangan ya, dan si Mike Huckabee itu kan datang mungkin kayak semacam dukungan lah ya terhadap Bibi Netanyahu. Nah, seumpama katakanlah si Bibi Netanyahu itu katakanlah dia vonis dan artinya ada pergantian pemerintah, apakah Naftali naik dan apakah Abraham Accord akan terancam gitu, karena kan dari 2016 Presiden Trump kan udah supaya Abraham Accord ini dapat diwujudkan, malah sekarang mau nambah lagi kan dengan Arab Saudi supaya masuk gitu, jadi benar-benar ada damai gitu kan di Middle East itu. Bagaimana kalau pendapat pribadi Kak? Iya, jadi kalau tentang kasus Benjamin Netanyahu itu internal ya, itu kasus internal yang sebetulnya ya Israel itu sangat ketat
Jadi kalau kita menerima uang, menerima fasilitas, itu nggak boleh. Karena dia jadi saat ini Bibi itu dikasuskan karena dia dianggap menerima sejumlah dana, fasilitas. Nah, jadi sebetulnya kalau dibandingin dengan korupsinya Indonesia, ya banyakkan Indonesia lah. Betul. Tapi ya, nah tapi kalau di Israel mau terima cerutu fasilitas perjalanan dari temennya Netanyahu dari Israel ke case gitu ya, kasus besar karena nggak boleh. Jadi kalau mau dibilang kasus di mana Bibi dianggap memberikan fasilitas kepada pengusaha, nepotisme nggak boleh. Beda dengan gitu. Jadi memang apa ya, kalau bagi kita di Indonesia kesannya Bibi tuh udah karena masuk penjara kasusnya berarti parah banget. Padahal harusnya enggak, karena itu menurut kita ya dibandingin dengan kita di Indonesia ya, dan belum terbukti. Nah, tapi kalau di Israel memang dia hukumannya berat-berat. Mantan Perdana Menteri, mantan Presiden Israel melakukan pelecehan seksual, itu masuk penjara loh. Nggak main-main, meskipun dia mantan presiden, meskipun dia pernah menjabat sebagai presiden, nggak peduli. Hakim tetap jeblosin ke penjara. Perdana Menteri korupsi, masuk penjara juga. Nggak ada yang namanya hukum memihak kepada pejabat negara sekelas Perdana Menteri, nggak ada. Beda lah dengan negeri kita. Gitu. Jadi yang kita akan lihat, kalau memang Bibi terbukti menerima fasilitas dan dianggap melanggar hukum Israel, dan dia terbukti melakukan nepotisme, meskipun dia pahlawan perang, kalau dia salah, dia tetap bisa masuk penjara loh. Itu konsekuensi hukum di Israel. Gak peduli mau dibilang dia pahlawan, kayak dia udah mau mengalahkan Hamas, mau mengalahkan apa lagi, Iran, nggak peduli Pak, bisa masuk penjara. Nah itu aja yang saya mau bilang. Beda lah Indonesia sama Israel. Itulah bedanya ya. Itu beda-beda banget. Itulah bedanya. Ya, satu lagi, Kang Monik, izin Pak. Ya, silakan. Satu lagi, kalau saya lihat memang untuk pembentukan public opinion itu sangat perlu sekali ya kolaborasi. Saya senang sekali kamu hadir, terutama juga Opsang selalu menyerukan at least 1 atau 2 kali seminggu lah di Indonesia ini. Jadi banyak rakyat itu tercerahkan. Nah, kalau untuk fakta Israel sendiri, apakah pernah kolaborasi dengan TBN Israel, Trinity Broadcast Network, yang hostnya itu Yair Pinto atau Mati Susari? Kak Monik, apakah udah pernah gitu? Ini pertanyaan ringan aja sih. Iya. Saya waktu saya ke Israel ketemu dengan TBN, saya wawancara. Wawancaranya itu saya bikin. Yang diwawancarai siapa nih? Siapa dia? Kamu nih wawancarain atau diwawancara? Iya, saya yang wawancarain dia. Oh, gitu. Oh, bukan, itu Chris Michel CBN. Yang TBN siapa namanya? Yang tinggi orangnya, aduh, Yair Pinto. Ya. Yair Pinto. Bukan Yair Pinto. Mati Sosani. TBN sebentar. Bukan. Dia orang Kristen Amerika, TBN. Dia siapa ya? Bukan Yair Pinto. Coba sebutin
Ya di Pinto baru, iya. Yang saya wawancara dia lama, orang lama. Aduh, kok lupa ya, sebentar. Oh, orang kulit putih ya, bukan orang Israel lah Nah, Yahudinya ya. iya, dia orang Amerika yang tinggal di Israel. Oh, dia ada kok. Sebentar. Jonathan kan wawancara dia juga. Siapa dia lupa saya. Wawancara dengan. Oh iya, yang saya wawancara namanya Chris Hah? Eric Steckelbeck. Pernah dengar? Eh, Eric belum sih Kak, Steckelbeck. Karena yang si Yair doang Nah, yang iya, sering muncul. iya, Steckelbeck. Iya, Iya, yang saya wawancara dia. iya. Artinya Eric gini, Kak Monik, Steckelbeck, saya dia mau bilang, TBN, ya boleh lanjut. News. Artinya gini, Kak Monik, artinya Ya, silakan. apa? Yang pro media-media yang pro Israel gitu, artinya itu memang sangat bagus saya lihat karena mereka tidak tendensius, semua itu based on facts gitu, dan yang lebih penting lagi itu konsisten, dan saya lihat Kamonik itu konsisten terus dari 2017 gitu ya, dan sama apa mungkin level ngegasnya itu luar biasa tuh, sama dengan kayak apa, kalau Kamonik tahu itu si apa Yosef Hadad ataupun si Musa Pasar Yusuf ya, level ngegasnya itu luar biasa dalam menyajikan fakta-fakta ya, yang terkini based on facts, bukan berdasarkan dari perasaan. Dan ya Ya, terakhir dari saya sih paling sukses terus untuk Fakta Israel, dan salam ke Om Gary Rickers ya. Thank you Kak Monik. Selamat malam. ya, thank you. Ya, saya selama ini sih belum kerjasama ya dengan media-media itu karena satu mereka itu memang udah established ya, mereka udah mapan. Sementara saya kan ini pelayanan doang ya, pelayanan karena panggilan, karena visi. Jadi memang belum punya anak buah, belum punya editor yang ngedit masih saya, yang syuting masih suami saya. Jadi masih seadanya. Ya puji Tuhan sejauh ini yang penting kan bukan 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 kantornya ya, yang penting dampaknya. Ya tetap doakan aja supaya kami bisa semakin berdampak. Oh ya, ngomong-ngomong tadi yang ditanyakan kasusnya Bibi ini, saya barusan hitung nilai kerugian negaranya nih ya. Jadi si Bibi dan istrinya dituduh menerima barang mewah seperti cerutu, perhiasan, champagne gitu ya dari dari beberapa pengusaha Amerika, totalnya sekitar 260.000 dolar. Kalau diuangkan, dirupiahkan itu sekitar 4 miliar. Nah itu tuh bisa dikasusin tuh, padahal terima hadiah. Paham nggak Pak Abu? Ngerti ya? Sementara kalau kita di Indonesia, pejabat dikasih hadiah, itu kan lumrah ya, maksudnya. Ya nggak sih? Atau jangankan pejabat deh, pendeta dikasih hadiah sama jemaat, thank you banget nih, dikasih apa, tas bermerek misalnya. Ya nggak? Itu kan biasa. Nah, kalau di Israel nggak bisa, nggak boleh. Gitu. Nah, itulah dia. Kalau Bibi tahu mungkin dia nggak akan mau terima cerutu sama sempenya. Nah, itu dia yang Receh Pak terjadi ya. di Israel. Ya, Siap. menurut saya sih bagusnya, tapi bagusnya menunjukkan bahwa di Israel itu memang pejabat itu nggak bisa gratifikasi, nggak bisa korupsi, nggak bisa pegang duit seenaknya gitu. Jadi mereka emang gaya hidupnya biasa banget. Apa tuh? Gaya hidupnya biasa banget dan ya begitu begitu aja gitu loh. Oke. Siap. Thank you. Ya, oke, lanjut nih Ibu Dora. Ibu Dora lalu
Ini Pak Edward ya. Ini yang nggak tampik muka kita nggak tampilkan dulu ya, karena waktunya udah mepet juga nih. Habis Ibu Dora lalu Edward Sanda. Silakan Ibu Dora. Halo Bu Monik. Halo Bu Dora. Ya, stolz auf dia. Semangat terus. Tetap semangat. Saya Thank you, selalu Bu. ikuti. Ya, amin. Ya, di vlog-vlog yang ada saya ikuti terus ya Bu Monik, semangat. Support Bu Monik. Ya, thank you. Kayaknya nggak diundang lagi nih. Kayaknya nggak diundang lagi sama TV One nih. Nggak mungkin Bu Monik. Mereka akan selalu ingin tahu dan ingin ini ya, kontroversi ya. Nah ini yang saya mau tanyakan juga berbaur dengan kontroversi ini ya. Tadi udah banyak tentang politik luar negeri, pembahasan tentang Israel, tentang semuanya ya, sampai kepada Dewan Gereja Dunia. Nah ini saya ingin bertanya di dalam negara Indonesia sendiri. Kemarin saya lihat Ibu Monik di TV One, ya, saya lihat Ibu Monik di vlog-vlog ya Metro TV. Nah yang ini saya katakan sesuai dengan pidato Pak Prabowo, ingin membuka diplomasi dengan Israel, sementara para politiker dan oligark yang di Indonesia itu selalu bentrok kepada sistem dan undang-undang serta Pancasila sebagai landasan negara Indonesia itu sendiri. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, Bu Monik, apakah akan terwujud untuk Indonesia membuka kerjasama dengan Israel? Karena dari sisi Pak Prabowo dan rakyat pro kontra rakyat Indonesia dengan oligark, sorry ya Bu, agak kasar saya bilang, kadrun sama ucilim ini begitu keras. Ya Bu, boleh. Ya, jadi Indonesia butuh masuk ke namanya ada kerjasama, organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi. Nah, Indonesia mau masuk ke OECD ini, yang salah satu syaratnya adalah berhubungan dengan semua negara anggota, dan salah satu negara anggota adalah Israel. Nah, Indonesia menargetkan keanggotaan penuh OECD ini dalam waktu 3 tahun per 2024. Jadi artinya tambah 3, 2027 sudah masuk. Gitu ya, Ibu. Nah, dalam waktu 3 tahun, harusnya Israel sama Indonesia sudah berhubungan dengan Israel. Karena apa? Peluangnya besar hubungan ini, karena Indonesia mau masuk OECD itu, Bu, jawaban saya. Indonesia untuk masuk ke OECD itu butuh dana untuk proses penilaian, penerimaan dan sebagainya. Ekonomi juga. Dana yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk proses mengakses OECD itu 245 miliar rupiah. Ya. Hanya untuk masuk doang, Bu. Gitu loh. Jadi nggak murah. Makanya pasti Indonesia bela-belain. Dan dalam waktu 3 tahun ke depan, ini kan masih eranya Pak Prabowo ya. Jadi kemungkinan besar sih jadilah barang ini. Oke Bu, thank you informasinya Bu. Boleh lanjut yang lain. Boleh lanjut yang lain Bu. Terakhir, Edward.